Saudara-saudara, renungan kita pada saat ini didasarkan pada Mazmur 16 dan Mazmur 30, Ulangan pasal 3 ayat 18 sampai 29 dan Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai selesai. Saudara-saudara yang saya kasihi, kehidupan di dunia kampus, khususnya kampus teologi, seringkali terasa seperti mendaki gunung yang tinggi. Kita belajar, kita meneliti, menulis, semua itu menuntut energi, kesabaran, bahkan terkadang mempertaruhkan idealisme. Kita berharap semua kerja keras ini akan membuat hasil, gelar, karya ilmiah, pelayanan yang diakui. Tetapi realitasnya kadang jalan tidak selalu lurus. Ada skripsi yang tertunda, proposal penelitian yang ditolak, atau pelayanan yang tidak diresponi. Nah, dalam konteks itulah bacaan hari ini berbicara kepada kita. Dalam Mazmur 16 dan Mazmur 30 itu berbicara tentang perlindungan dan pemulihan dari Tuhan. Mazmur 16 berkata, "Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau." Ayatnya yang kedua. Di tengah-tengah ketidakpastian akademik, saat naskah ujian terasa berat, saat penelitian terasa buntu, Mazmur ini mengingatkan kita bahwa warisan kita yang sejati bukan soal gelar atau ijazah, melainkan Allah sendiri. Dialah yang menopang kehidupan kita saat kita tidak kuat lagi. Dan di dalam Mazmur 30 dikatakan, saya ambil ayat intinya saja. "Ratapanku kau ubah menjadi tarian sukacita." Ayat 12. Kita mungkin pernah mengalami kekecewaan seperti kegagalan dalam penelitian, ujian harus diulang, bahkan kritik dari dosen pembimbing atau rekan sejawat yang mungkin membuat kita patah hati. Tapi Mazmur ini berkata, Tuhan sanggup membalikkan ratapan menjadi tarian. Dalam dunia akademik yang kompetitif kita diingatkan, kegagalan tidak pernah menjadi kata akhir bagi orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua adalah Ulangan pasal 3. Berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan. Kita diarahkan kepada kisah Musa. Saudara, dalam bacaan ini, kita bisa bayangkan Musa memimpin bangsa Israel selama puluhan tahun, menanggung keluhan mereka, berdoa untuk mereka, membela mereka di hadapan Tuhan. Namun pada akhirnya, ia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Nah, dari sudut pandang dunia, ini terlihat seperti kegagalan. Tapi dalam pandangan iman, kesetiaan lebih diutamakan daripada pencapaian. Di situasi kita di kampus, kita sering diukur dengan indeks prestasi, jumlah artikel, penghargaan akademik, tetapi firman ini mengingatkan kita yang terutama adalah kesetiaan dalam menjalani panggilan. Bukan tenggelam dalam pencapaian hasil akhir. Musa yang hanya melihat tanah perjanjian dari kejauhan merupakan satu gambaran bagi kita bahwa mungkin kita tidak akan melihat semua buah dari usaha kita, pelayanan kita. Mungkin kita hanya menabur dan orang lain yang menuai.
tetapi ketaatan kita akan tetap menjadi bagian dari karya Allah. Lalu Yohanes pasal 20 ayat 19 dan sampai selesai berbicara tentang damai dan pengutusan Kristus yang bangkit. Di sini para murid terkunci di dalam ketakutan, sama seperti kita. Mungkin mereka merasa lelah, ragu, putus asa. Kadang-kadang teodisi muncul di sini. Kalau dia ada, mengapa saya dibiarkan seperti ini, gagal, dan tidak berbuat apa-apa? Mungkin sampai kepada tahap stres dan depresi. Tetapi perhatikan kata-kata Yesus yang bangkit masuk ke dalam ruangan itu dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu dia mengutus mereka, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dalam kehidupan sebagai mahasiswa, bahkan sebagai dosen, ketakutan itu bisa mengambil bentuk seperti takut gagal ujian, takut tidak cukup pintar, dinilai oleh orang lain bahwa saya bodoh, takut karya ilmiah ditolak, takut pelayanan kita sia-sia. Tapi di sini Kristus yang bangkit mendobrak pintu ketakutan itu dan menghembuskan damai sejahtera. Damai itu bukan berarti semua masalah selesai, tetapi berarti kita berjalan dalam kepastian bahwa Kristus hidup. Dia menyertai kita, mengutus kita, bukan untuk menjadi sempurna di mata dunia, melainkan untuk setia dalam kesaksian kita. Seorang mahasiswa bisa saja gagal dalam suatu mata kuliah, tapi bukan berarti dia gagal dalam panggilan hidupnya. Sama seperti Thomas yang semula ragu, namun akhirnya berseru, "Ya Tuhan, ya Allahku." Perjalanan akademik kita harus berakhir dalam pengakuan iman, yaitu, "Ya Tuhan dan Allahku," kepada Yesus. Dan ini tidak berarti bahwa kita mengabaikan pengakuan intelektual. Tapi kita tidak hanya berhenti sampai pada pencapaian intelektual kita. Tetapi kita harus ingat bahwa sekali kita dipanggil untuk masuk ke dalam pelayanan, dia akan tetap setia. Dan kesetiaan itu adalah ukurannya, bukan soal hasil. Sebagai refleksi kita, hari ini kita diajak untuk memandang Allah sebagai warisan sejati kita. Bukan prestasi, bukan pengakuan manusia. Yang kedua, kita melatih kesetiaan. Bahkan ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Dan yang terakhir kita berbicara tentang kita mendapatkan atau menerima damai dari Kristus. Dan berani melangkah dengan iman, membawa kebenaran kepada dunia dan pelayanan yang penuh tantangan. Perjalanan kita dalam menyelesaikan studi mungkin panjang. Bagi para dosen, barangkali frustrasi dengan setiap semester harus memikirkan mata kuliah yang harus diajarkan. Begitu juga dengan tulisan apa yang harus saya masukkan ke dalam jurnal. Tapi ingat bahwa Allah setia, Kristus itu hidup. Rohnya tetap menghembuskan damai di dalam jiwa